baik yang hadir di Masjid Miftahul Jannah Parit Indah ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa kembali melanjutkan mengaji tentang hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan, khususnya dalam dakwah kepada Allah, yaitu al-adab. Karena tidak jarang, bahkan sering sekali, orang bukan hanya mendengarkan bicara kita, tetapi melihat cara kita. Oleh itu, maka mempelajari adab, seperti kata para ulama, seperti diriwayatkan dari Imam Ahmad, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Kita lebih memerlukan sedikit adab daripada banyaknya ilmu. Makanya para as-salaf dulu mereka mengatakan al-adabu qabla al-ilm. Adab sebelum berilmu, sehingga ilmu yang kita dapatkan menghiasi, atau adab yang kita dapat menghiasi ilmu yang kita dapatkan. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir tentang as-salaf yunsifun mukhalifihim walau kanu mabghudin masnunin. Mereka tetap berlaku adil kepada orang yang tidak sepakat dan sepaham dengan mereka, sekalipun mereka dibenci dan dijauhi, tapi tetap memberikan hak kepada yang berhak dan tidak menzalimi mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masuk pada adab yang selanjutnya, ya'tabiruna an-nas bi kathratil mahasin wa la yansawna al-mahasin wa la yughattuna al-ma'arif. Mereka mengukur manusia atau menimbang manusia dengan kathratil mahasin, dengan banyaknya kebaikan. Jadi yang menjadi patokan adalah banyaknya kebaikan dan tidak boleh melupakannya, dan tidak pula menutup-nutupi al-ma'arif, hal-hal yang baik dari orang yang dari seseorang. Tentu saja kaum muslimin dan muslimat ini tidak bertentangan dengan menjelaskan kesalahan orang yang bersalah atau meluruskan orang yang menyimpang, atau menyebutkan kelemahan orang yang mesti disebutkan kelemahannya, tetapi tetap melihat banyak sedikitnya kebaikan yang dilakukannya, bukan dengan satu keburukan menghilangkan sejuta kebaikan. Ibarat pepatah, hujan sehari menghilangkan panas setahun. Ini zaman ini generasi milenial semua, nampaknya. Jadi pepatah orang tua dah mulai lupa. Jadi hujan sehari menghapus panas setahun. Jadi bukan gara-gara satu kesalahan langsung hilang seluruh kebaikan. Ini kita tidak termasuk adab yang dianjurkan. Maka ada orang yang tidak punya kesalahan dalam kehidupan, dan kesalahan
itu biasa saja menurut kita sangat menyakitkan, tapi bagi orang lain masih bisa dipertimbangkan. Dan kita tidak sama dalam hal ini, tetapi tetap memperhatikan kebaikan-kebaikan orang, bukan melupakannya, walaupun tidak menafikan menyebutkan kesalahan orang yang salah atau kekeliruan orang yang keliru atau penyimpangan yang menyimpang. Ma'asyiral kiram, qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, berkata Imam Az-Zahabi Muhammad ibn Abdullah bin Utsman ibn Qaymaz Az-Zahabi, wafat 748 Hijriah, salah seorang dari murid Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih, fi tarjamati Muhammad ibn Ahmad ibn Yahya al-Uthmani, ketika menyebutkan biografi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Kan Syiar A'lamin Nubala itu adalah isinya adalah sejarah biografi orang-orang besar dalam Islam, orang-orang yang punya jasa dalam Islam, baik ulama maupun selain ulama, termasuk pemikir dan sebagainya, orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Berkata beliau, ghulatul mu'tazilah wa ghulatu asy-syi'ah wa ghulatul hanabilah wa ghulatul asy'ariyah wa ghulatul murji'ah wa ghulatul jahmiyah wa ghulatul karramiyah qad majat bihimud dunya wa kathuru wa fihim azkiya wa ubbad wa ulama. Nas'alullah al-'afwa wal maghfirata li ahli at-tauhid wa nabra'u ila Allah ta'ala min al-hawa wal bid'ah wa nuhibbu as-sunnata wa ahlaha wa nuhibbu al-'alima 'ala ma fihi min al-ittiba' was sifatil hamidah wa la nuhibbu mabtada'a fihi bi ta'wilin sa'igh wa innamal ibratu bi kathratil mahasin. Tak perlu terjemah lagi? Mau terjemahkan juga? Taib. Ghulatul mu'tazilah, golongan mu'tazilah yang ghulu. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang menjadi sumber musibah terbesar bagi akidah Islam. Karena dengan aliran Mu'tazilah ini melahirkan aliran-aliran pemikiran yang bermacam-macam dalam Islam, menyebabkan penyimpangan, di mana orang dengan logikanya sampai-sampai membantah Tuhan atau membantah Allah dan membantah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia adalah ra'su al-ibtida', adalah pokok pangkal segala bid'ah dalam akidah, bahkan dalam masalah ibadah. Ini dipelopori dulu oleh Wasil ibn Atha al-Khurasani. Kalau antum lihat gurunya, tidak percaya antum. Siapa gurunya? Para tabi'in, di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Kenapa Hasan Basri? Abu Sa'id. Beliau adalah Imam Jami' Al-Basra wa Khatibwa, seorang ulama besar, saking terkenalnya sampai ke sini banyak Pak Hasan Basri. Ya, beliau adalah ulama besar di masa tabi'in. Di antara gurunya adalah Imran bin Husain, Huzaifah bin al-Yaman, Jarir bin Abdullah al-Bajali, Anas ibn Malik, dan seterusnya. Banyak gurunya adalah di kalangan sahabat. Nah, Wasil bin Atha berguru pada Al-Hasan Al-Basri. Jelas? Jadi
Antum kalau bikin sarah murid jangan salahkan guru nak. Jelas? Karena tadilah dari sekian ribu atau sekian ratus murid Hasan tiba-tiba ada yang satu ini. Tuh Hasan Basri antum salahkan? Hah? Antum salahkan Hasan Basri? Bukan dia yang ngajar. Bukan dia yang ngajar paham Mu'tazilah itu. Dia mengajarkan sunnah pada murid-muridnya. Cuma ini belajar dia pemikiran. Akhirnya dia menolak sunnah dengan pikirannya. Jadi siapa yang salah? Ibu yang mengandung. Hah? Atau takdir yang sudah? Nah, Hasan Basri mengajarkan ilmu dengan benar. Buktinya murid-muridnya pada umumnya adalah orang-orang istiqamah, tapi ada satu dua yang melenceng, bukan karena kesalahan dia dan bukan karena kesalahan ibu mengandung. Ma'asyiral kiram, oleh sebab itu maka jangan dekat-dekat dengan yang namanya penyimpangan. Kalau ada jalan menyimpang, lewati aja, jangan coba berhenti di situ. Sebab kalau berhenti antum nanti tertarik untuk masuk, karena di situ banyak syaitannya. Nah, Wasil bin Atha mungkin dia berhenti lama di situ, hingga masuk pemikiran itu. Akhirnya dia meninggalkan majelis gurunya Al-Hasan Al-Basri, sehingga dia menyebut i'tazalna, artinya kita berpisah dari majelis Al-Hasan Al-Basri, lalu dia membuat majelis sendiri pula, sehingga dia pun punya murid, kemudian mengembangkan pemahamannya. Sehingga itulah disebut dengan paham Mu'tazilah. Nah, gulatul Mu'tazilah, orang Mu'tazilah yang gulu, wa gulatus Syiah, demikian pula gulatus Syiah, orang-orang Syiah juga yang gulu. Syiah kan didirikan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi, dikenal dengan Ibnu Sauda, berasal dari Yaman, juga orang cerdas. Ingat kaum muslimin, cerdas tidak menjamin dapat hidayah, dan pada umumnya ahli syubhat itu yang mencetuskan aliran-aliran menyimpang itu adalah orang-orang cerdas. Orang cerdas itu kalau tidak dibarengi dengan adab yang baik, dia cenderung untuk menurutkan kecerdasannya, meninggalkan ilmu. Sehingga tidak sedikit orang cerdas kalau tak dapat hidayah menjadi musibah bagi agama. Kemudian ulatul Hanabilah dan para pengikut mazhab Hambali yang hulu. Ini bukan mazhab fikih maksudnya, adalah mazhab akidah. Mereka Al-Hambali, Al-Hanabilah, Al-Hulu dulu mereka sama juga. Setiap orang kalau sudah memihak kepada suatu mazhab, suatu aliran, suatu kelompok, suatu majelis, satu ustadz, kalau sudah sampai segini, apa yang terjadi? Di kalangan Hambali pun terjadi al-ghulu. Mereka bisa-bisa gara-gara saking ghulunya pada Imam Ahmad sampai-sampai menolak hadis yang sahih sekalipun. Jadi di kalangan pengikut mazhab Hambali pun pernah terjadi itu, ulatul Hanabilah, sampai-sampai mereka saking ghulunya merobohkan atau membakar sebagian kitab orang-orang mazhab yang lain. Ini saking ghulunya. Dan ini di setiap zaman ada dan setiap tempat ada. Dulu pernah ya ada namanya Juhaiman dulu di Madinah, dan dia tidak direkomendasi oleh ulama-ulama besar, cuman karena terjadinya di Arab Saudi jadi beban bagi Arab Saudi. Dia mengajak membakar kitab-kitab ulama yang ada terendus bid'ah di dalam kitabnya. Bayangkan, seperti kitab Imam Ibnu Hajar, kitab Imam An-Nawawi, kitab Ibnu Jama'ah, dan seterusnya. Tapi mereka bukan atas persetujuan para ulama. Ini adalah min gulat al-Hanabilah.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nah mereka juga ghulu. Wa ghulatul asy'ariyah, dan ghulatnya orang-orang ghulu, orang yang berlebihan dari kalangan asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa ghulatul murji'ah, dan orang-orang pengikut paham murji'ah. Yang murji'ah ini adalah dari kalimat arja, artinya melambatkan, yang maknanya adalah bahwa amal itu tidak berpengaruh pada iman. Asal sudah beriman, nak beramal pun, nak taat pun, orang yang taat dengan yang maksiat sama. Orang bertaat, orang yang berbuat maksiat dengan orang yang taat sama, karena sama-sama beriman. Sampai-sampai mereka menganggap iblis pun beriman, Fir'aun pun beriman, karena murji'ah. Ini juga paham menyimpang. Wa ghulatul jahmiyah, dan orang-orang ghulu di antara pengikut al-jahmiyah, yaitu pengikut Jahm ibn Safwan, yang merupakan peranakan dari pemahaman Mu'tazilah. Ya, pemahaman Mu'tazilah. Kemudian diikutinya, dan bedanya adalah kalau Mu'tazilah lebih berani, Allah tak punya sifat sedikit pun, satu pun tak ada sifat Allah, sehingga dia Mu'tazilah menyamakannya dengan yang tiada. Kalau Jahm tidak, sebagian diterima, sebagian ditolak. Yang diterima pun dengan takwil, Jadi ahli takwil hari ini sebenarnya pada umumnya mengikuti cara berpikirnya Jahm ibn Safwan, yang menakwilkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya adalah pengikut Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan terlahir pula dari rahim Mu'tazilah juga. Wa ghulatul karramiyah, dan juga ghulat al-karramiyah, pengikut Abdullah bin Sa'id bin Karram, yang disebutkan kepada al-karramiyah, qad majat bihimud dunya. Orang-orang ini sudah meramaikan dunia. Ramai kan? Mereka sudah menggoncang dunia. Wa kathuru, dan banyak sekali jumlahnya. Bahkan di sebagian negara atau sebagian tempat di zaman kita ya, menjadi mayoritas. Nah, wa fihim azkiya, di antara mereka ada orang-orang cerdas. Ini kan insafnya Imam Az-Zahabi, cerdas. Kita tidak boleh ahlu sunnah, tidak boleh seperti ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah mengatakan kita ini orang bongak-bongak, benar kan? Orang-orang dungu, akalnya tidak dipakai. Iya, kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak. Imam Az-Zahabi mengatakan di antara mereka ada orang-orang cerdas. Betul, orang-orang cerdas, harus kita akui. Kalau sekarang misalnya orang-orang yang menyimpang, banyak ada orang cerdas, banyak. Profesor doktor, masa ada profesor doktor bongah? Hah? Cerdas apa enggak? Biar tahu antum selesaikan S1 dulu baru tahu. Ya, habis itu selesaikan S2, selesaikan S3. Iya tak? Buktinya, makanya mana yang lebih banyak orang jadi dokter atau yang bukan? Yang bukan atau yang banyak? Yang banyak sampai dokter atau tidak sampai? Apa yang tidak sampai? Hah? Maksud hati nak memeluk gunung apa daya? Bukan tangan, akal tak sampai. Kadang biaya tak cukup, kadang juga kemampuan tidak mampu. Orang tidak semua orang mampu. Jadi mereka orang cerdas. Cuman orang cerdas belum tentu dapat hidayah. Apa sebab tidak dapat hidayah? Dia tidak berilmu, atau sampai ilmu tapi tidak mengikuti. Abu Jahal cerdas pun tak? Cerdas. Sampai ilmu kepadanya? Sampai tak? Sampai. Kan berhadapan dengan Nabi SAW. Dengar Nabi baca Al-Quran,
Dia paham bahasa Arab, tapi dia tidak mengikutinya. Dia tidak mengikutinya. Fir'aun cerdas pun tak? Hah? Masa jadi raja terhebat di kerajaan itu, tiba-tiba antum bilang mau nggak? Mana mungkin? Hah? Sampai peninggalannya masih ada sampai hari ini, termasuk keajaiban dunia. Bukan orang biasa, Hamad, tapi tidak dapat hidayah. Sampai ilmu, sampai Musa sampai kepadanya, mau dia ikut? Tidak mau. Sama juga kita hari ini, berapa banyak orang cerdas sampai ilmu kepadanya. Tidak mungkin dia nggak tahu ayat-ayat Allah SWT. Kadang-kadang dari ahli tafsir, kadang dari ahli hadis, kadang dari ahli fikih. Dia belajar akidah. Ya, dulu ada seorang profesor Indonesia ini, dia belajar di Kanada, belajar Islam di Amerika, maaf, mempelajari tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah, yang beliau ini punya hujjah yang bisa mematahkan segala aliran yang sesat, karena dia menguasai orang, cara berpikir Mu'tazilah dia kuasai, cara berpikir Sufi dia kuasai, cara berpikir Syiah dia kuasai, sehingga dia bisa menulis bantahan terhadap mereka yang tak bisa mereka tolak, bantahan yang tidak bisa mereka patahkan lagi. Akhirnya difitnahlah Syekhul Islam sebagai aliran sesat, difitnahlah dia ikut ajaran Yahudi dan sebagainya, padahal mereka tahu bahwa beliau bukan belajar dari Yahudi, tapi belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Sama hari ini, ketika ada yang memfitnah bahwa Wahabi dari Yahudi katanya, dia tahu sampai hari ini Wahabi tidak punya hubungan diplomatik dengan Yahudi. Yang mengatakan, yang menuduh Yahudi itu justru mereka punya hubungan, tidak paham. Negara yang tak buka kedutaan Yahudi di negara mana? Di Arab tuh. Di Arab Saudi. Mesir buka enggak? Maroko buka enggak? Turki buka enggak? Taib. Yang ngomong bahwa Arab Saudi dibantu oleh Yahudi siapa? Orang-orang dari situ, dari Turki, dari Mesir, kemudian disalin oleh orang-orang kita di sini. Jelas? Padahal mereka yang mesra-mesra awal ini tuduhnya. Ibaratnya awal orang makan cumoda, kita dapat gotang. Nah, itu salah. Dia yang mesra-mesra sama Yahudi itu, dia yang punya hubungan, kita yang dituduhnya sebagai bentukan Yahudi. Mereka tahu itu, cuman hilang patuh dia. Tonton tidak apa bahwa ketika orang tua lagi nampak hilang patut karena setuju, ya, hilang patut dek tujuh. Nah, itulah ya. Jadi sebenarnya mereka patutnya mereka tidak mengatakan itu, tapi karena ini bisa menjatuhkan dakwah ini, maka mereka memfitnah dengan fitnah itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, di antara mereka itu ada orang-orang pintar, wa'ubad, ahli ibadah. Bapak kalau lihat sebagian dari aliran-aliran menyimpang itu, masya Allah cerdas-cerdas, dan ahli ibadahnya lebih hebat-hebat dari kita. Dan tuan kalau tidak ngaku, ya sahabat aja ngaku, masa tuan tidak ngaku? Hah? Sahabat ngaku tidak bahwa ada aliran sesat yang ibadahnya lebih hebat daripada sahabat? Pernah dengar? Nah, Sahih Bukhari Muslim disebutkan bahwa orang khawarij yaqra'un al-Quran la yujawizu taraqiyahum tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kalian merasa minder, merasa rendah salat kalian dibanding salat mereka. Puasa mereka lebih banyak daripada puasa kalian. Coba Nabi yang bilang. Jadi di antara ahli bid'ah itu ada yang cerdas, banyak ahli ibadah. Dan itu harus kita akui. Wa ulama, bahkan ada juga ulama-ulama. Benar. Setiap
setiap penyimpangan itu ada ulamanya memang. Sebagaimana Ahlus Sunnah ada ulamanya, yang Ahlu Bid'ah juga ada ulamanya. Allah musta'an. Nas'alullah al-afwa wal maghfirah. Kita memohon kepada Allah kemaafan dan ampunan li ahli tauhid, bagi ahli tauhid. Kita mohon kepada Allah maaf dan ampunan bagi ahli tauhid. Wa nabra'u ila Allah ta'ala minal hawa wal bidah, dan kita berlepas diri kepada Allah dari hawa dan bid'ah, daripada mengikut hawa dan mengikut bid'ah. Wa nuhibbus sunnata wa ahlaha, nasib kata Imam Zahabi, dan kita mencintai sunnah dan ahlinya. Wa nuhibbul alim, dan kita mencintai ulama ala ma fihi minal ittiba', sejauh mana dia mengikut. Siapa yang ikut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasifatil hamidah, sejauh mana pula dia memiliki sifat-sifat yang terpuji. Jadi sejauh mana dia mengikut Nabi, sejauh itu pula cinta kita kepada seorang alim. Sejauh mana dia memiliki sifat-sifat terpuji, sejauh itu pula kita mencintai seorang alim. Wala nuhibbu mabtada'a fihi bi ta'wilin sa'ik, dan kita tidak mungkin mencintai apa yang dia buat-buat atau bid'ah yang dia ada-adakan, walaupun dengan ta'wil yang dibolehkan, walaupun dengan ta'wil yang diterima, tapi menyebabkan bid'ah, kita tidak bersuka. Jelas ya? Jadi bahwa di antara mereka ada yang cerdas, harus kita akui. Bahwa di antara mereka ada ahli ibadah, harus kita akui. Bahwa di antara mereka ada ulama-ulama besar, ya wajib kita akui. Cuman apakah kita mencintai bid'ah yang dia lakukan? Tidak. Apakah kita mencintai mereka? Juga tidak. Jelas? Mengakui belum tentu. Mengakui belum tentu cinta. Kan ada orang bersaing, diakui tidak kelebihannya, diakui dia luar biasa, kalau bertarung tenang sekali, kalau awak marah-marah, ya kan banyak kita lebih pemarah kadang dari orang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mengaku itu bukan berarti kita mencintai. Wa innamal ibratu bi kathratil mahasin. Tapi tetap patokannya mana yang terbanyak dari kebaikan itu. Mana yang terbanyak di antara kebaikan itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Azan ya. Kita dengarkan azan dulu, lalu kita sambung.
kaum muslimin wal muslimat yang rahmati Allah SWT. Kemudian beliau waqala Az-Zahabi rahimahullah, berkata lagi Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala fi tarjamat Ibn Abdul Bar, dalam menterjemahkan atau menyebutkan biografi Imam Ibn Abdul Bar Al-Imam Al-Allamah, seorang imam dan ulama besar mazhab Maliki di Andalus. Ada di masa itu ada dua orang ulama besar fikih, hadis dan lahir di tahun yang sama dan wafat di tahun yang sama. Satu di bagian timur negeri Islam di Baghdad, satu di negeri Islam bagian barat yaitu di Andalus. Yang di Baghdad adalah Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, Sahibut Tarikh Baghdad. Sedangkan di Andalus adalah Imam Abu Umar Ibn Abdul Bar An-Namari Al-Andalusi rahimahumullah, sama-sama wafat 463 Hijriah. Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika menyebut terjemah biografi imam ini dalam rangka mengkritisi, tetapi beliau tetap menyebutkan kelebihannya. Wa man nadhara fi musannafatihi, siapa yang memperhatikan tulisan-tulisannya. Masya Allah, yang dua tadi, satu mazhab Syafi'i, satu mazhab Maliki. Kedua-duanya punya tulisan yang mirip-mirip dalam hadis dan fikih. Hadis dan fikih baik tulisannya yang mirip, padahal satu di timur, satu di barat. Kira-kira hari itu dari Baghdad ke Spanyol ke Madrid berapa lama ya?
Kalau sekarang berapa jam? Hah? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu berapa ya, belum pernah pergi nih. Tapi kalau dari Jeddah misalnya menuju ke Maroko 5 jam, tambah lagi dari Maroko ke ibu kota Spanyol lebih kurang 5 jam lagi, berarti 10 jam ya, dekat ya. Oke ya, 10 jam. Dari Pekanbaru ke Jeddah berapa jam? Hanya 8 jam. Berarti mana lebih jauh? Jeddah Pekanbaru dekat. Hah? Kalau antum mengharungi samudra India itu berapa lama perlu waktu? Hah? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi masya Allah punya kemiripan. Tahu tak rahasianya? Karena lahir dari sumber yang sama. Jadi keahlian di hadisnya, walaupun di sana bermazhab Maliki, di sini bermazhab Syafi'i, jadi mirip-mirip tulisannya. Masya Allah tabarakallah. Oleh itu kaum muslimin dan wafat di tahun yang sama, lahir di tahun yang sama. Subhanallah. Nah inilah Ibnu Abdul Bar rahmatullahi ta'ala. Wa man nazara fi musannafatihi, siapa yang memperhatikan tulisan-tulisannya, buku-bukunya, bana lahu manzilatuhu, akan terlihat dan jelas olehnya betapa tinggi posisinya. Min sa'atil ilmi, yaitu ilmu yang luas, wa quwwatil fahm, pemahaman yang kokoh dan kuat, wa sayalaniz zihin, dan otak yang encer. Wa kullu ahadin, wa kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak, tapi tetap saja setiap orang ada pendapatnya yang diterima dan ada yang ditolak, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya membantah ini, kata beliau, bukan karena merendahkan, tidak, tapi wajar seorang ulama setinggi apapun ilmunya tetap ada yang diterima, ada yang ditolak daripadanya, kecuali Rasulullah SAW. Walakin iza akhta'a imamun fi ijtihadihi, masih berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, tetapi bila seorang imam salah dalam berijtihad, la yanbaghi lana an nansa mahasinahu, tak boleh kita melupakan kebaikan-kebaikannya. Iya, seperti sekarang orang kan, sebagian ahli bid'ah mengumpulkan kesalahan-kesalahan Syekh Al-Albani dalam mentakhrij hadis. Menurut versi dia, ini kan kesalahannya. Yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan Syekh Al-Albani. Dikumpulkan lebih kurang 300 hadis lebih, yang kalau nanti ditilik nanti adalah sebagian besar nanti ada yang menang adalah Syekh Al-Albani sebenarnya. Tapi ala kulli hal, nah dari 300 hadis pada beliau mentakhrij banyak puluhan ribu hadis. Berapa? Anggaplah 30.000 dari 300, berapa persen? 300 dari 30.000 berapa persen? Hah? Mana 10%? 1%. Kalau 10% ya 3.000. Kalau 300 1%. Baik, kalau 1%, kalau antum jadi dosen, jadi guru, ya nilai dari jumlah soal ada 10 atau ada 100. Masing-masing soal nilainya 1. Lalu salah 1, atau kasih nilai berapa? Ustaz, kasih nilai berapa? Ya Allah ya Rabbi, tidak pernah jadi guru ya, tidak pernah. Soalnya 100, masing-masing soalan nilainya 1. Berarti kan kalau betul semua 100, kalau salah 1 200. 99 salah 2, 8 salah 3. Dan mulai bingung nanti. 100 kurang 3 107.
Baik, andai dia salah 10, berapa nilainya? 90. 90 lulus apa enggak? Lulus apa enggak? Ya lulus. Tinggi apa rendah nilainya? Ya tinggi. Jadi kaum muslimin, orang ini ingin dengan ini membuktikan bahwa Al-Albani tidak ngerti hadis. Kan itu maksudnya. Itulah ahli bid'ah itu suka merendahkan. Ahli sunnah nggak boleh. Jangan ikut-ikutan pula. Kalau antum walaupun ahli sunnah tapi ikut-ikut merendahkan orang yang harusnya tinggi, berarti antum mungkin telah melakukan cara ahli bid'ah. Jelas? Maka yang seperti ini jangan diikuti. Jangan diikuti. Kami punya banyak syekh bicara tentang si fulan, dia orang alim besar, dia bilang ini adalah orang apa namanya? Dia bilang lebih jahil daripada keledai ayahnya. Ajhal min himari abi. Antum ikut itu? Hah? Yang disebutkannya itu seorang doktornya 2 di bidang ilmu agama misalnya. Walaupun syekh kita yang bilang, saya tidak ikuti. Sebab untuk satu doktor saja, cobalah nanti antum kuliah S3 biar antum tahu gitu ya. Nah, ya. Untuk sampai satu saja luar biasa. Ya, itu dari sebut orang kita pakar dan ahli kan. Ini 2 dokter yang dia miliki, lalu antum bilang lebih jahil dari keledai ayahnya. Antum ikuti juga? Tidak. Saya bilang ini syekh berlebihan dalam menjarah. Saya tidak setuju. Jelas? Karena ini bukan manhaj yang benar dalam menjarah. Karena memang kadang-kadang orang dalam menjatuhkan itu, ya mentahzir itu kadang juga berlebihan. Dan ilmu jarh ta'dil akan ada. Tuan-tuan nanti mau belajar ilmu jarh ta'dil, biar saya ajarkan dhawabitnya. Ada yang jarahnya syadid, ada yang kan ada mutasyaddidin, ada mu'tadilin, ada mutasahilin. Jelas ya? Kalau Imam Al-Bukhari misalnya termasuk mu'tadil. Kalau dia menyebut orang dhaifun jiddan, kalau dibawa ke Imam Al-Bukhari dia menyebut fihi nadhar. Ini orang harus diteliti lagi riwayatnya. Ringan bunyinya kan? Padahal di kalangan Imam Al-Bukhari kalau menyebut fihi nadhar, di ustadz yang lain atau ulama yang lain dia nyebutnya talif. Apa makna talif? Hah? Rusak besar. Rusak besar, bahkan disebut mungkin dajjalun minad dajajilah. Ini dajjal ini. Jadi itu kaum muslimin muslimat, ada mutasyaddidin, ada yang mu'tadilin. Kalau sebab itu jangan ikut-ikut yang seperti itu. Membodoh-bodohi orang yang cerdas, kita dibodohi orang. Kita tidak insaf dalam masalah ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi kan mengajarkan kita ketika iblis jujur, dia katakan jujur, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia aslinya pembohong besar, tapi sekarang dia jujur. Nah, pada sekali jujurnya cuma, tapi disebut juga jujur saat itu karena memang jujur. Bagaimana dengan kita yang salahnya hanya 30, benarnya 30.000? Masa gara-gara yang 30 antum jadikan dia tidak berharga? Jelas. Dan ini harus kita berhati-hati khususnya kepada para ulama. Nah, qala rahimahullah ta'ala, walakin idza akhta imamun fi ijtihadihi, tapi bila seorang imam keliru dalam ijtihadnya, la yanbaghi lana nansami hasanah, tidak boleh kita melupakan kebaikan maksudnya hal-hal yang benarnya, wa nughatti ma'arifahu, sehingga kita menutupi kebaikannya. Ini kalau sudah begini gayanya sudah bukan manhaj lagi, ini sudah hawa yang kita ikuti, menutupi kelebihan orang lain yang punya kelebihan. Itu tandanya kita punya kekurangan. Kalau antum punya kelebihan, tidak perlu menutupi kelebihan orang. Sebab kalau orang berlebih menyebut kelebihan orang, dia tambah punya kelebihan. Taib. Bal nastaghfiru lahu, akan tetapi kita memohon ampunan untuknya. Maka biasalah para ulama
mengatakan pada ulama yang sebelumnya bila salah, ghafarallahu lahu, afallahu anna wa anhu. Kadang-kadang mereka nyebut anna dari kita dan maafkan kita dan mereka, sehingga kita pun kemungkinan salah juga ada gitu. Taib wa na'taziru anhu, dan kita juga mencari uzur baginya. Makanya jangan marah kalau orang minta ampunan untuk kita, semoga Allah mengampuni kamu. Kecil buat dosa, bukan. Ya, siapa yang tidak berdosa? Aminkan sajalah, selesai masalah. Sebab kalau antum nanti ini tidak terima orang minta ampunan untuk antum merasa tidak punya dosa. Sah? Ini aminkan saja, semoga Allah mengampuni Ustaz Dasmanto. Amin. Bila selesai. Awak pun tidak marah semua orang. Tapi sudah dua, kalau antum tidak terima, kamu bilang kamu pendosa ya katanya. Kurang, keluarlah ucapan yang tak baik kan? Akhirnya apa yang terjadi? Hati tidak nyaman, kemudian kita merasa tidak merasa tidak berdosa. Merasa tidak berdosa itu berdosa. Nah, merasa tidak berdosa itu berdosa. Nah, طيب kaum muslimin muslimin, wa qala Ibnu Hajar Al-Haythami fi Asl al-Matalib, wa min sya'nil mu'minil karim, orang mukmin yang mulia itu ay yastahdira fi nafsi mahasina akhihi, selalu menghadirkan kebaikan saudaranya, wa yansa masawi'ah, dan melupakan keburukannya. Wa min thamma qala Ibnu Mubarak, dari itulah Ibnu Mubarak, seorang ulama besar wafat 180 Hijriah, mengatakan al-mu'min man yatlubul ma'azir, orang beriman itu selalu mencari alasan yang membela atau mengadvokasi saudaranya yang bersalah. Wal munafiq yatlubul atharan, kalau kaum munafik itu selalu suka mencari kesalahan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, coba lihat orang-orang munafik di zaman Nabi itu, ya, mencari zaman Nabi itu, ketika terjadi satu kesalahan, mereka bergembira, terbang gembira. Misalnya ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha terlambat dari iringan pasukan, dilihat bersama Utsman bin Maz'un, gembira mereka, ini peluang untuk bikin fitnah, sehingga mereka membuat fitnah besar yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih besar. Nah, kita barangkali juga ada yang sengaja mencari-cari betul rupanya. Apa yang betul? Pokoknya betul rupanya hadir itu untuk cari kesalahan. Nah, Allah musta'an. Wa qala al-Madaini, berkata Imam al-Madaini, lahan al-Hajjaj yawman, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi suatu hari lahan, salah berbahasa, salah lahan. Faqala an-nas, lalu orang-orang mengomentari, lahan al-amir, ya, Pak Gubernur salah bahasanya. Fa akhbarahu ba'du man hadar, lalu di antara yang hadir menyampaikan kepada Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, fatamathala bi syi'ri Qa'nab ibn Ummi Sahib, lalu dia menyebutkan syair Ibnu Qa'nab ibn Ummi Sahib, summun idza sami'u khairan zukirtu bihi, apabila mereka mendengar kebaikan yang aku disebut dengan kebaikan itu, mereka seperti orang yang peka, tahu peka, tuli. Nah, wa in zukirtu bisu'in indahum awdhunu, kalau disebut kesalahanku, telinganya tegak semua. Fatanatan fatanuha, law tuqinnu lahum muru'atun aw tuqan lillama fatanu, yang sekecil itu pun mereka tahu, andainya mereka punya bekal marwah dan ketakwaan pada Allah, mereka akan mengabaikan itu. Masa salah huruf aja di congkel-congkel, salah yu'minu dibaca yu'mina, jadi tidak pandai nahu Ustaz tu. Salah baca, salah terjemah sekali langsung tidak pandai bahasa Arab. Yang protes orang yang tidak pandai juga bahasa Arab. Allah musta'an. Jadi ini kata Hajjaj. Jadi kalau kesalahan sekecil apapun nampak olehnya. Allah musta'an. Tapi kalau kebaikan tidak, mereka tulis semuanya. Iyasma'u syai'an taru bihi farahan,
Kalau mereka dengar sesuatu, mereka terbang gembira mendengar mata ma sami'u min sahin dafanu. Tapi kalau dengar yang saleh yang baik-baik, mereka sembunyikan, mereka kuburkan. Wa su'ila Ru'bah bin al-Hajjaj an a'da'il muru'ah, ditanyakan kepada Ru'bah bin al-Hajjaj, seorang ahli hikmah, penyair juga di masa dulu, tentang musuh-musuh muru'ah, musuh harga diri. Faqala banu amisu, anak-anak atau sepupu-sepupu yang buruk. In ra'au salihan nafanu, bila mereka melihat yang baik mereka kuburkan. Wa in ra'au syarran aza'u, tapi bila melihat kesalahan dan keburukan mereka tebarkan. Yang baik dikuburkan, yang buruk ditebarkan. Wa anir Rabi', diriwayatkan daripada Ar-Rabi' ibn Qais an Ibn Sirin, dari Rabi' ibn Anas, dari Rabi' ibn Anas al-Basri, an Ibn Sirin, dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin Muhammad ibn Sirin, itu seorang ulama tabi'in yang disebut oleh sebagian ulama adalah afdalut tabi'in, tabi'in yang paling afdal. Ya, sebanyak itu ulama tabi'in dia yang paling utama menurut sebagian. Tapi sebagian besar mendahulukan Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib. Nah, Ibnu Sirin rahimahullah terkenal dengan ilmunya, kezuhudannya, istiqamahnya, dan termasuk keras terhadap ahli bid'ah. Qala dhulmun li akhika an tazkura minhu aswa ma ta'lam. Adalah kezaliman terhadap saudaramu di saat kau menyebut yang terburuk tentang dia. Wa taktumu khairahu, padahal kamu menyembunyikan kebaikannya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi menyebutkan keburukan orang yang terburuk dari seseorang lalu menyembunyikan kebaikannya termasuk kezaliman. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini tentu saja dalam kerangka menyebut seseorang, menyebut kelebihan dan kekurangan seseorang. Adapun menyebut dengan tujuan adalah dengan tujuan yang syar'i, seperti para ulama al-jarh wa ta'dil menyebutkan kelemahan perawi supaya hadisnya tidak diterima, sebab menerima riwayat dari orang yang tidak benar menyebabkan masuknya dusta ke dalam syariat Islam. Makanya dalam hal ini dibolehkan. Atau menyebutkan kekurangan orang yang hendak menikah, dia melamar anak gadis seorang, orang itu bertanya dengan kita, bagaimana misalnya orangnya pemurah atau kedekut? Antum tahu dia kedekut, bilang aja, wajib disebutkan, ya. Atau misalnya dia pemarah atau penyabar, disebutkan. Nah, kadang kalau sudah mau itu ya, nak penyekut, nak penyabar, pokoknya mau aja lah, yang penting dah terlanjur sayang, terlanjur sayang. Tapi yang jelas boleh waktu itu kita menyebutkan kekurangan orang yang atau ketika dalam kesaksian dalam suatu di mahkamah dan pengadilan dan kita tahu, maka wajib kita sampaikan. Atau ada orang yang nak menipu, lalu kita tahu dia akan menipu, kita harus sampaikan. Ini hal-hal yang dibolehkan. Tapi ini yang dimaksud di sini adalah di saat tidak ada sebab-sebab yang harus memungkinkan keburukan orang, maka adalah tidak adil bahkan zalim menyebutkan keburukan orang dan menyembunyikan kebaikannya. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan masih bisa kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ibn kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak,
tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.